Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Juardin dengan NIM A1J1 18047 dari kelompok 6. Video ini merupakan video pembelajaran tentang otot pada manusia dan juga sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampuh oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Otot merupakan tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot memiliki fungsi antara lain menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdirinya atau duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Dalam otot memiliki 3 karakteristik, yaitu kontraksibilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. 2. Ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk memegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. 3. Elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki banyak inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. 2. Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter, bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga, seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba, seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lambat. Struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah, serta memiliki satu buah inti sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot yang polos dan halus atau licin. 3. Otot jantung atau biasa juga disebut otot serat lintang involunter, di mana mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakan otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerak berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. 2. Otot sinergis, yaitu hubungan antara otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadros. Berdasarkan gambar rangka ini terdapat beberapa otot pembentuk rangka tubuh, yaitu 1. Orbicularis oris atau otot sudut mulut, fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. 2. Deltoid atau otot segitiga, merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangkang ujung bahu, balung tulang belikat, dan diapise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. 3. Biceps brachii atau otot lengan berkepala 2. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan yang otot itu ke bawah menuju ke tulang mengupil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku, meratakan hasta dan mengangkat lengan. 4. Rectus femoris
merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. 5. Sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. 6. Extensor digitorum merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. 7. Pectoralis major, pangkalnya terdapat di ujung tengah selangkah tulang dada dan tulang rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapatkan lengan ke dalam. Demikian laporan video pembelajaran saya terkait sistem otot. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.